Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi kuantitatif. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi rizki yang banyak halal serta berkah, dan yang paling penting adalah diberi kemudahan dalam memahami mata kuliah ini, sehingga para mahasiswa tidak kesulitan dalam menyusun skripsinya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menginjak pada pertemuan keempat, yaitu temanya menentukan kerangka berpikir, yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini. Akan tetapi supaya dimudahkan, diberkahkan apa yang kita pelajari, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang menginjak pada pertemuan keempat, yaitu temanya tentang menentukan kerangka berpikir. Apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan keempat kita kali ini? Tentunya yang pertama adalah tentang deskripsi teori. Dan yang kedua adalah kerangka berpikir. Yang ketiga itu adalah hipotesis. Jadi ini dalam tatanan masih dalam bab 1. Kita menginjak pada yang pertama, yaitu tentang deskripsi teori. Deskripsi teori di sini paling tidak harus berisinya itu tentang yang pertama variabel yang diteliti, yang kedua itu harus melalui pendefinisian, dan yang ketiga, yang terakhir adalah uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup menjadi lebih jelas dan terarah. Sekarang kita menginjak pada deskripsi teori, yaitu langkah-langkah untuk mendapatkan atau melakukan pendeskripsian teori, yaitu yang pertama adalah tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber bacaan. Sumber bacaan itu bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari penelitian, baik skripsi, disertasi, ataupun apapun itu, ataupun dari sumber lain sekarang, misalnya di internet, ataupun misalnya dimanapun, asalkan itu sumber bacaan. Yang ketiga, setelah melihat sumber bacaan, kalau misalnya kita mau melihatnya di buku, itu lebih gampang lagi. Kenapa? Karena di dalam buku itu akan ada yang namanya daftar isi. Jadi lihat, contoh kita judulnya adalah tentang kerja kelompok. Berarti carilah buku-buku yang ada di daftar isinya itu tentang kerja kelompok. Jadi kalau judulnya kerja kelompok bisa meningkatkan motivasi, ulangi lagi ya. Kerja kelompok bisa meningkatkan motivasi. Nah, variabelnya itu adalah terbagi dua. Yang pertama adalah kerja kelompok, yang keduanya adalah motivasi. Jadi berapa jumlah variabelnya? Variabelnya ada dua, X-nya 1, Y-nya 1. Ada Pak yang X-nya 2, Y-nya 1? Ada. Yang X-nya 1 tapi Y-nya 2 juga ada. Itu jadi sekali lagi tergantung kita inginnya yang mana. Gitu ya. Yang kedua cari sumber bacaan. Yang ketiga lihat daftar isi setiap buku. Jadi kalau judul kita adalah kerja kelompok bisa meningkatkan motivasi, berarti carilah buku-buku yang ada kerja kelompoknya dan motivasinya, walaupun itu berbeda buku ya. Dan yang keempat, setelah kita lihat di daftar isi, gampang cari definisi dari tiap buku itu, kira-kira yang menurut kita masuk, yang menurut kita dapat dipahami dan mudah dimengerti, yang mana? Nah, itulah yang akan dicantumkan dalam skripsinya. Yang kelima, baca, udah cocok nih, baca seluruhnya. Setelah udah dibaca seluruhnya, barulah yang terakhir kita bisa mendeskripsikan dalam bahasa sendiri. Contoh, misal ya, motivasi adalah keinginan yang lebih
dari siswa, misal kata buku A. Kata yang buku B, motivasi adalah mengerjakan tugas sebelum waktunya, gitu ya. Kita berpendapat, oh berarti kalau gitu motivasi adalah keinginan yang hebat untuk belajar dan mengerjakan tugas misalnya. Jadi pendapat si A, si B, si C, si D kita simpulkan dan menurut bahasa kita itulah yang disebut dengan deskripsi teori. Ya. Jadi sekali lagi, membuat deskripsi teori itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa? Karena di sini sebelum masuk ke deskripsi teori berarti para mahasiswa harus apa? Harus mau membaca. Membaca apa? Membaca yaitu yang pertama harus relevansi, kesesuaian, yang kedua harus buku itu intinya isinya harus lengkap, apa yang kita butuhkan. Lengkap itu bukan banyak ya, lengkap itu apa yang kita butuhkan ada gitu. Sedangkan yang ketiga yaitu kemutakhiran. Jadi di sini makanya ada dalam hal pembuatan karya ilmiah harus bukunya 5 tahun terakhir, itulah. Jadi intinya untuk menjaga teori yang paling mutakhir. Bukan berarti yang dulu salah, bukan. Tetapi karena dulu mungkin zamannya belum ada komputer, belum ada gadget, belum ada HP, Android. Nah, berarti teori-teorinya itu zaman dulu yang mungkin alat peraga nomor 1 gitu lah. Tetapi sekarang alat peraganya akan digantikan atau dapat ditambahkan dengan yang namanya video pembelajaran. Nah, hal-hal semacam itulah makanya dibutuhkan buku-buku yang paling mutakhir. Jadi sebelum ke langkah-langkah ini, mahasiswa harus apa? Harus ada keinginan mau membaca. Yang kedua, bacalah buku-buku yang relevansi dengan yang kita teliti, kelengkapannya cukup cukup ada, apa yang kita butuhkan itu ada, dan yang ketiga adalah bukunya itu up to date ya. Setelah itu selesai, maka barulah kalau judul kita misalnya adalah pengaruh kerja kelompok terhadap motivasi belajar. Jadi variabel X-nya adalah atau variabel bebasnya adalah kerja kelompok, yang terikatnya adalah motivasi. Udah gitu, cari sumber bacaan. Berarti cari sumber bacaan itu harus relevansi, kelengkapannya harus bagus, dan kemutakhiran. Dan itu lihat daftar isi, cari definisinya. Udah ada definisinya, berarti kan baca tadi. Jadi intinya baca itu ada di poin kelima. Baca solusi topik dalam sumber bacaan. Yang keenam, barulah kita bisa mendeskripsikan apa yang kita butuhkan. Jadi di sini mendeskripsikan itu dari beberapa teori, dari beberapa pemahaman orang lain, para pakar, ataupun skripsi yang terdahulu, kita ekstrak menjadi deskripsi hasil pemikiran kita. Dan nanti di deskripsi ini kebanyakan akan munculnya itu nanti yaitu di kerangka berpikir biasanya ya. Ataupun bisa jadi masuknya di latar belakang juga ada nanti ya. Yang kedua yaitu tentang kerangka berpikir. Apa itu kerangka? Kayak tubuh, ada kerangka tubuh, ada tubuh. Jadi kerangka itu tulangnya. Kalau misalnya tubuh itu ada tulang dan dagingnya gitu ya. Suatu tubuh kalau tidak ada tulangnya pasti tidak akan bisa bergerak. Begitupun ini penelitian, kalau tidak ada kerangkanya ya intinya maka tidak akan tegak, tidak akan ajak, tidak akan sesuai gitu ya. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga harus bisa menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan dependen. Ada independen dan dependen di sini. Apa itu independen? Yaitu variabel yang tidak berdiri sendiri. Kalau dependen itu adalah variabel yang berdiri sendiri. Intinya ada variabel bebas, tadi ada variabel terikat. Jadi kalau yang bebas adalah
adalah variabel yang baik. Kita ulangi ya, supaya semuanya lebih paham lagi. Jadi gini, kerangka berpikir juga ya harus bisa menjelaskan secara teoris hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel kalau ada yang berbicara independen itu adalah variabel bebas. Kalau dependen itu variabel terikat. Jadi intinya kalau ada bahasa gini lagi, ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel yang tidak mempengaruhi. Berarti variabel independen itu variabel yang mempengaruhi atau dependen yang tidak mempengaruhi. Jadi nama-nama lain ini satu independen, kedua variabel bebas, yang ketiga variabel yang mempengaruhi. Nama lain dari dependen yaitu variabel yang dipengaruhi dan variabel tidak bebas. Jadi kalau ada yang berbicara dosennya, apa variabel independennya? Oh ingat, variabel independen itu berarti kalau judulnya adalah kerja kelompok terhadap motivasi, itu kerja kelompoknya. Yang mana terikatnya? Oh, berarti yang terikat itu adalah yang Y. Ingat, jadi ya lagi ada 3 nama nanti dalam sidang mahasiswa ya. Jadi kalau ada yang berbicara apa independen teh, berarti independen itu variabel bebas juga atau variabel yang mempengaruhi. Nah, kalau variabel independen, variabel yang dipengaruhi dan variabel terikat. Ya, berarti definisi ini harus paham para mahasiswa ya. Oke, di sini Bapak akan memberikan contoh. Jadi kalau variabel independennya adalah X, adalah metode pembelajaran kerja kelompok, itu dapat mempengaruhi Y. Y-nya itu adalah motivasi belajar. Atau ini kita lagi, ini adalah independen X, yang Y-nya adalah dependen. Ini variabel bebas, ini variabel tidak bebas. Ini variabel yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Jadi itulah nama-nama lain ya. Ini contoh adalah variabelnya X-nya ada 1, Y-nya ada 1. Mungkin Pak X-nya ada 2, Y-nya 1. Mungkin ada. Mungkin Pak Y-nya itu ada 2, X-nya ada 1. Mungkin. Contoh misalnya di sini akan memberikan contoh kalau Y-nya 2. Misalnya judulnya adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dapat mempengaruhi pemecahan masalah dan koneksi matematis. Jadi pemecahan masalah dan koneksi itu misalnya 2, Y-nya 2. Atau kita lihat di sini aja lah biar gampang ya. Ini kan tentang matematik nih. Kalau ini kan umum, contoh lagi ya. Ulangi. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 seperti ini. Kalau X-nya 1, Y-nya 2 bagaimana? Contoh. Metode pembelajaran kerja kelompok mempengaruhi motivasi belajar dan percaya diri di sininya itu. Berarti Y-nya pertama adalah motivasi belajar, Y2-nya percaya diri. Atau misalnya X-nya 2, Y-nya 1. Bagaimana contohnya? Pengaruh kerja kelompok dan LKS, ini LKS ya, terhadap motivasi belajar. Jadi pengaruhnya kerja kelompok dan pemberian LKS. Jadi yang dipengaruhinya berapa? Ada 1 yaitu motivasi belajar. Jadi sekali lagi tergantung mahasiswa. Tetapi biasanya di FPIK jarang sekali X-nya 2, Y-nya 1. Atau X-nya 2, Y-nya jarang. Kebanyakan atau hampir kalau dipresentasikan itu 90%. Para mahasiswa hanya menggunakan X-nya 1 dan Y-nya juga 1. Kita lanjut ke kerangka berpikir itu yang seperti apa. Oke. Jadi kerangka berpikir ini adalah contohnya seperti ini. Kalau misalnya judulnya adalah pengaruh metode pembelajaran kerja kelompok terhadap motivasi belajar, ini yang X tadi. Y-nya adalah 1. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Ini yang X-nya, ini pengaruhnya, ini Y-nya. Jadi yang gambar awal itu harus direalisasikan kepada mana? Kepada bagian ini. Jadi kalau secara garis besarnya, tadi kalau di kerangka itu bayangannya ini X dan ini Y, ini adalah panahnya. Nah, bedanya di kerangka itu,
Di kerangka itu harus ada inti-inti lah. Kayak ini nih, Ramas Yulis 2018. Jadi dia berbicara bahwa kerja kelompok itu ciri-cirinya ada 6. Ada 6 item, yaitu kecerdasan individu, keakraban kelompok, harmonis atau tidak keterlibatan kelompok, kegayaan. Jadi ini untuk indikator dalam pembuatan angket nantinya. Motivasi belajar juga ada 8 di sini menurut Kompri tahun 2015. Itulah intinya ya. Nah, kalau seandainya di sini Y-nya ada 2, berarti bakal ada namanya korelasi. Korelasi itu hubungan gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang terdapat adalah namanya hipotesis. Yang ketiga, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat bukan pertanyaan ini teh. Oh iya benar, pertanyaan. Ya. Kalau kita lihat bentuknya, karakteristik hipotesis yang baik adalah yang pertama merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk kalimat jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi kalimat harus jelas ya. Yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Contoh hipotesis yang awal ya. Di sini ada metode pembelajaran kerja kelompok yang variabel bebasnya terikatnya adalah motivasi belajar. Apa saja? Nah, tidak terdapat pengaruh. Jadi ini pernyataan, bukan dari itu juga hipotesis, harusnya bukan pertanyaan, harusnya pernyataan dengan jelas. Tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran kerja kelompok terhadap motivasi belajar di mana di SD 2 Pangauban. Yang kedua, hak alternatifnya terdapat pengaruh. Adanya pengaruh gitu ya, metode pembelajaran kerja kelompok terhadap motivasi belajar. Bagaimana perhitungannya? Kalau T hitung, nanti hitung-hitungannya kan harus ada data kan dihitung. Jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka HO diterimanya. Jadi kalau seandainya T hitung lebih kecil dari T tabel, maka ini yang diambil keputusannya. Tetapi kalau seandainya T hitung lebih besar dari T tabel, maka yang kedua yang diambil. Bagaimana Pak? Kalau di sini ada korelasi enggak? Enggak ada di sini, makanya hanya pengaruh saja. Nah, kalau di sini pasti ada. Kenapa? Di sini kan banyak. X-nya ada 1, Y-nya ada 2. Nah, disinilah akan muncul. Pertama, kemampuan memecahkan masalah matematis siswa yang memperoleh pendekatan pelajaran kontekstual lebih baik daripada siswa yang memperoleh pelajaran konvensional. Gitu ya. Jadi ini kontekstual, karena ini sistemnya adalah sistem eksperimen. Yang kedua, ya, kemampuan koneksi matematis tuh kan ada kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis lebih baik daripada konvensional. Yang ketiga, peningkatannya juga lebih baik. Yang keempat, peningkatan koneksinya juga lebih baik. Yang kelima, terdapat korelasi antara kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan koneksi. Jadi kalau dianggap gambar seperti ini, maka harus ada hubungan antara Y dan Y1 dan Y2, namanya adalah korelasi ya. Yang keenam adalah siswa bersih positif terhadap pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Ini berarti positifnya itu terhadap apa? Terhadap nilai dari X. Jadi pembahasan kita kali ini kita akan simpulkan. Jadi yang pertama adalah tentang deskripsi. Deskripsi teori itu bisa diselesaikan kalau kita mau membaca, dan pada akhirnya titik akhir dari deskripsi adalah kita bisa mendeskripsikan apa yang kita baca menurut pendapat kita hasil dari bacaan yang sudah kita baca. Yang kedua, yang disebut dengan kerangka berpikir di sini ya adalah tergantung pada judul yang kita ambil. Kalau misalnya X-nya 1, Y-nya 1, maka gambar seperti ini. Kalau X-nya 2, kalau X-nya 1, Y-nya 2, gambar seperti ini. Kalau seandainya X-nya 2, Y-nya 1, maka X-nya ada 2, Y-nya ada 1, nggak jadi masalah. Ataupun X-nya 2, Y-nya 2 juga nggak jadi masalah. Yang penting semakin banyak variabel, maka semakin banyak juga apanya adalah deskripsi penelitiannya atau deskripsi teorinya. Jadi semakin banyak variabel akan semakin banyak deskripsi teori. Terus yang terakhir adalah hipotesis ya. Hipotesis itu adalah
di sini Bapak salah ketik ya. Seharusnya adalah bukan pertanyaan tapi pernyataan. Pernyataannya harus apa? Di sini harus sehingga ketika kalimatnya sudah jelas tidak akan menimbulkan berbagai penafsiran. Nah, contohnya ada HO, ada HA kalau X-nya 1, Y-nya 1. Jadi sedikit lah intinya. Tapi kalau di sini ada ketentuan jika T hitung lebih besar T tabel maka HO diterima, kalau misalnya T hitung lebih besar T tabel maka HA yang terima. Jadi kalau T hitung kecil ini yang di keputusannya yang bersatu, kalau T hitungnya besar maka yang berdua. Selanjutnya, contoh hipotesis itu di sini kalau seandainya ada dua, maka akan ada yang namanya korelasi. Kalau udah ada korelasi, berarti pengerjaan kita atau misalnya yang kita teliti akan semakin banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan keempat ini. Semoga para mahasiswa bisa menangkapnya dan bisa membuat resume. Dan yang paling penting adalah tidak kebingungan dalam menyusun tugas yang pertama, yaitu membuat bab 1. Anggap saja para mahasiswa sedang melakukan penelitian, penelitiannya bebas. Yang penting para mahasiswa bayangannya, oh berarti saya akan contohnya gini. Saya tinggal di pesantren, jadi gini aja lah. Pengaruh misalnya ya, pengaruh ketua Kobong terhadap semangat dalam mengaji. Bisa jadi itu juga. Yang mana ketua Kobong? Ketua Kobong berarti X-nya. Atau semangat ngaji itu Y-nya. Bisa seperti itu. Tapi kita cari dulu referensi. Kira-kira ada nggak yang membahas tentang ketua Kobong? Kalau nggak ada, berarti menurut siapa? Wawancara saja pendapat orangnya. Nggak jadi masalah kalau misalnya benar-benar tidak ada bukunya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan para mahasiswa ngerti dan paham apa yang Bapak inginkan. Intinya banyak-banyaklah membaca skripsi-skripsi kuantitatif yang sudah beres, sehingga para mahasiswa tidak akan kebingungan, tidak akan kesusahan dalam menyusun bab 1. Adapun nanti pertanyaan ataupun apapun itu bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Semoga Bapak bisa menjawabnya dan para mahasiswa bisa merealisasikannya dengan hasil yang maksimal. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.